Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal dan pembahasannya penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 10 bagian 1 SMA MA sederajat. Ini adalah soal pembahasan dari nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal nomor 1. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, antara lain di bawah ini kecuali titik-titik. A. Lagu perjuangan. B. Dasar negara Pancasila. C. Lambang negara Garuda, burung Garuda. D. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. E. Lagu-lagu dan kesenian seluruh daerah di Nusantara. Kira-kira jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 adalah, jadi yang ditanyakan dalam soal itu adalah selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, jadi selain dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia itu adalah, ya, yang ditanyakan adalah kecualinya. Nah, lagu-lagu perjuangan apakah masuk atau tidak? Lalu dasar negara Pancasila masuk. Lagu perjuangan juga masuk, lambang negara burung Garuda juga masuk. Terus juga lagu kebangsaan Indonesia Raya masuk. Ini masuk. Yang tidak masuk adalah lagu-lagu dan kesenian seluruh daerah Nusantara. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Kunci jawaban adalah yang E. 5 alat pemersatu bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang ketiga, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat adalah lambang negara burung Garuda. Yang kelima adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya atau alat pemersatu bangsa. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 2, integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi nasional secara politis berarti titik-titik. A. Proses menyelaraskan unsur-unsur negara sehingga mencapai satu kesatuan. B. Proses penyatuan berbagai budaya daerah menuju kesatuan kebudayaan nasional. C. Proses menyerasikan unsur-unsur sosial politik dalam kesatuan wilayah nasional. D. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Yang E. Proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk satu identitas nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Integrasi nasional adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam.
Meski ada keragaman faktor di bawah ini, yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah titik-titik. A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. B. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. C. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat, faktor di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendorong tercapainya integrasi nasional adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua adalah rasa cinta tanah air. Yang ketiga keinginan untuk bersatu. Yang keempat budaya saling membantu. Yang kelima adalah wujud ideologi nasional. Yang keenam adalah antisipasi ancaman negara lain. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Indonesia adalah negara yang sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakang ini, Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan, padahal perbedaan itu sendirilah yang seharusnya membuat Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya titik-titik. A. Komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. B. Komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing. C. Komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. D. Komitmen untuk menunjukkan daerahnya dalam bingkai persatuan. E. Komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah diperlukan adanya komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah. Akibat perbedaan yang ada, perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sikap toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga negara masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Pembangunan berjalan lancar. B. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. C. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. D. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. E. Terbentuknya satu masyarakat yang sama, ras, agama, suku, dan bahasa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah, jadi persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga negara masyarakat agar dapat mewujudkan hal berikut ini kecuali pembangunan berjalan lancar. Jawabannya adalah yang A. Kunci jawabannya adalah yang A. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga negara masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini kecuali pembangunan berjalan lancar. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Persatuan dan kesatuan menjadi kebulatan tekad menjadi suatu bangsa, menjadi satu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, perlu sikap cinta tanah air dan toleransi. Sikap cinta tanah air adalah suatu perwujudan kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahirannya dan tanah airnya. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena titik-titik. A. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi. B. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. C. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. D. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat selama 350 tahun. E. Dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah ya, karena hal itu adalah dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terjadi dari berbagai macam suku. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 7. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu yang serasi, utuh, dan tidak saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Adanya pemisahan TNI dan Polri. B. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa. C. Negara Indonesia yang pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa. D. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata. E. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah ya, karena disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang selaras merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh tanah air merupakan asas pembangunan nasional titik-titik. A. Adilan merata. B. Keselarasan. C. Keterbukaan. D. Keserasian. E. Keseimbangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah ya, jawabannya adalah keseimbangan. Pembahasannya, macam-macam asas. Yang pertama adalah asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, bahwa segala perjuangan dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan sopan santun dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Asas yang kedua adalah asas manfaat, di mana asas manfaat ini bahwa segala perjuangan dan kegiatan pembangunan nasional memperhatikan manfaat bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan langsung warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang ketiga adalah asas demokrasi Pancasila, bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu ada asas adil dan merata, di mana asas adil dan merata ini adalah bahwa pembangunan nasional dilakukan atas perjuangan bersama, harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan
dan menikmati hasil secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan. Bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara aneka macam kepentingan, yaitu keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa raga individu, masyarakat, dan negara, sentra dalam dan tempat serta antar daerah serta tempat serta antar daerah, kepentingan kehidupan darat, bahari, dan udara serta kepentingan nasional dan internasional. Yang selanjutnya adalah asas hukum, bahwa setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada aturan yang berkaitan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Lalu asas kemandirian, di mana asas kemandirian ini adalah bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Yang selanjutnya adalah asas kejuangan, di mana asas kejuangan ini bahwa penyelenggara negara dan masyarakat harus mempunyai mental tekad, jiwa, dan semangat dedikasi serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan langsung atau golongan. Yang terakhir adalah asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bahwa pembangunan nasional sanggup memperlihatkan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah di suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam, salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Hal ini yang termasuk ancaman di bidang militer adalah titik-titik. A. Perdagangan narkoba. B. Banyaknya tindakan korupsi. C. Agresi, spionase, dan sabotase. D. Kegiatan imigrasi gelap atau ilegal. E. Penangkapan ikan di laut secara ilegal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah jawabannya adalah agresi, spionase, dan sabotase. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Bentuk-bentuk ancaman militer ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa negara. Yang selanjutnya adalah invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah bombardirment. Bombardirment adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang selanjutnya ada spionase, di mana spionase ini artinya ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Lalu ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang terakhir adalah perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 10, ancaman di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri adalah titik-titik. A. Agresi. B. Spionase. C. Gerakan separatis. D. Aksi teror jaringan internasional. E. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah jawabannya adalah yang C, yaitu gerakan separatisme. Kita lihat pembahasannya
Bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama adalah agresi, yang kedua spionase, separatisme, aksi teror jaringan internasional, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, agresi ini adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa tersebut. Nah, agresi ini berasal dari luar negeri tentunya. Yang kedua adalah spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Nah, spionase ini juga termasuk ancaman dari negara lain. Sedangkan separatisme adalah suatu gerakan atau untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah dan atau kelompok manusia dari satu sama lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Jadi separatisme ini ancamannya itu berasal dari dalam negeri. Aksi teror jaringan internasional, ini aksi teror bersenjata dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Aksi teror jaringan internasional ini berasal dari luar negeri. Yang terakhir adalah pelanggaran wilayah oleh negara lain, merupakan suatu tindakan menempati wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat tempur ataupun kapal terbang. Ini pelanggaran wilayah juga dari negara lain. Kita lanjutkan pada soal nomor 11, pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu diarahkan untuk kepentingan negara. Berikut adalah contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah titik-titik. A. Atlet yang meraih juara nasional. B. Tim SAR yang mengevakuasi korban. C. Relawan yang mendonorkan jantungnya. D. Siswa yang mengikuti upacara bendera. E. Pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah jawabannya adalah tim SAR yang mengevakuasi korban. Jawabannya adalah yang B, yaitu cukup jelas bahwasanya contoh usaha yang dapat memperkecil dampak akibat dari bencana alam adalah tim SAR yang mengevakuasi korban. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Secara ilegal formal, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama, pelanggaran kedaulatan merujuk kepada konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982. Masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional, yaitu pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap titik-titik. A. Patriotisme. B. Kedaulatan negara. C. Ketentraman negara. D. Keamanan Indonesia. E. Pertahanan Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah tentunya yaitu ancaman terhadap kedaulatan negara. Jawabannya adalah yang B. Illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 13. Negara yang wilayahnya diafit oleh dua negara besar atau adik kuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adik kuasa itu disebut titik-titik. A. Daratan. B. Determinis. C. Posibilitas. D. Kepulauan. E. Probabilitas. Jawaban yang tepat yaitu untuk soal nomor 13 adalah jawabannya adalah yang B. Determin. Negara yang wilayahnya diafit oleh dua negara besar atau adik kuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adik kuasa itu disebut determin. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 14. Negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan disebut negara titik-titik. A. Daratan. B. Determin. C. Posibilitas. D. Kepulauan. E. Probabilitas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah jawabannya adalah posibilitas. Jawabannya adalah yang C.
Negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan disebut negara posibilitas. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 15. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut titik-titik. A. Geopolitik, B. Geostrategi, C. Wawasan Nusantara, D. Wawasan kebangsaan, E. Ketahanan nasional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang dimaksud dengan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya itu merupakan wawasan Nusantara. Jawabannya adalah yang C. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 16. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah titik-titik. A. Kesatuan dan keutuhan TNI dan Polri, B. Kesatuan rakyat dan pemerintah, C. Kesatuan aspek politik dan sosial budaya, D. Keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara, E. Keutuhan nasional yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah jawabannya adalah yang E. Keutuhan nasional yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jawabannya adalah yang E. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan nasional yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam titik-titik. A. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan negara dengan negara lain. B. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan penentuan politik luar negeri. C. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. D. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. E. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawabannya adalah menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Jawabannya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 18. Secara etimologis, kata geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo dan yang berarti planet, bumi, dan politik yang berarti titik-titik. A. Segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik. B. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik. C. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial, dan politik. D. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah, negara, dan batas-batas wilayah negara. E. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah, negara, atau terhadap negara lain. Pembahasannya, secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti planet bumi dan politik yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 19. Ketentuan atau kaidah yang harus dipakai, dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah titik-titik. A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Hakikat wawasan Nusantara.
C. Asas wawasan Nusantara. D. Fungsi wawasan Nusantara. E. Pentingnya wawasan Nusantara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 20. Ketentuan Nusantara, keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional adalah titik-titik. A. Pengertian wawasan Nusantara. B. Hakikat wawasan Nusantara. C. Asas wawasan Nusantara. D. Fungsi wawasan Nusantara. E. Pentingnya wawasan Nusantara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Baik, saya akhiri untuk pembahasan soal hari ini. Cukup sampai dengan soal nomor 20. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan dari soal nomor 21 sampai dengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya.